Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1171, Anjing Dazhou, lobster merupakan afrodisiak. Ye Guan benar-benar terdiam melihat gadis ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa gadis ini agak lucu. Setelah Long Dai mengupas lobster, dia menyerahkannya kepada Ye Guan dan tersenyum. "Tuan, makanlah." Ye Guan tersenyum, mengambil lobster itu dan menggigitnya. Dagingnya sangat empuk dan rasanya lezat. Long Dai juga mengupas satu untuk dirinya sendiri. Dia menggigitnya dengan keras dan berkata, "Guru, teknik pedang yang Anda ajarkan kepada saya sungguh menakjubkan. Setelah saya pergi ke Akademi Guangxuan, saya menemukan bahwa teknik pedang yang mereka ajarkan tidak sehebat milik Anda." Ye Guan tersenyum tipis. "Aku datang menemuimu tadi karena aku berharap kamu bisa membantuku." Long Dai mengangguk. "Tuan, katamu." Ye Guan mengeluarkan 2 lembar surat dan menyerahkannya kepada Long Dai. Lalu berkata, "Guru berharap Anda dapat membantu saya mengirimkan 2 lembar surat ini ke alam semesta Guangxuan." Long Dai melirik Ye Guan, sedikit terkejut. Alam semesta Guangxuan. Ye Guan mengangguk. Long Dai meletakkan daging lobsternya, melihat kedua surat itu, lalu berkata, "Bolehkah aku melihat isi surat ini?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Long Dai mengambil salah satu surat itu dan menatap Ye Guan. "Apakah itu benar-benar mungkin?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Melihat Ye Guan tidak tampak marah, dia hendak merobek amplop itu. Tetapi saat hendak merobeknya, dia berhenti. Setelah terdiam beberapa saat, dia meletakkan surat itu di atas meja. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa?" Long Dai menggelengkan kepalanya. "Aku lebih suka tidak menontonnya." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Long Dai menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Lihat saja, baru kamu putuskan apakah akan membantuku atau tidak." Long Dai menggelengkan kepalanya. "Apapun yang guru inginkan, aku akan membantumu." Setelah berkata demikian, dia menyimpan amplopnya. Ye Guan berkata lagi, "Gadis, masalah ini akan berbahaya." Long Dai tersenyum dan berkata, "Apakah akan ada bahaya bagi nyawa?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Senyum Long Dai berangsur-angsur menghilang, karena tuan di depannya tampaknya tidak sedang bercanda. Ye Guan menambahkan, "Jadi, kamu bisa membaca isi surat itu terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan apakah akan membantuku atau tidak. Bahkan jika kamu tidak membantu, guru tidak akan menyalahkanmu." Long Dai menggelengkan kepalanya lagi. "Tuan, tidak perlu melihat." Ye Guan memikirkannya dan mengangguk. "Oke." Long Dai tersenyum dan berkata, "Ayo makan." Ye Guan menatap Long Dai dan berkata, "Pergi dan kirimkan sekarang." Senyum Long Dai berangsur-angsur memudar, begitu mendesak. Ye Guan mengangguk. "Ingat, jangan biarkan orang luar tahu." Baru pada saat ini Long Dai menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dipikirkannya. Dia sedikit ragu saat ini karena awalnya dia mengira itu hanya masalah kecil. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Ye Guan, dia tahu bahwa ini mungkin masalah besar. Ye Guan hendak berbicara ketika Long Dai tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi sendiri." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan hendak pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ingat, kamu harus memberikan surat itu kepada 2 orang yang ditunjuk oleh Tuan." Long Dai mengangguk. "Saya mengerti." Setelah berkata demikian, dia segera menghilang di kejauhan. Xiaota tiba-tiba berkata, "Masih banyak masalah di akademi." Ye Guan mengangguk pelan. "Akan aneh jika tidak ada masalah. Akademi ini berkembang sangat cepat, dan fokusku selalu di luar. Jadi aku tidak pernah ada di sini untuk mengurusnya.
jarang sekali akademi ini tidak kacau balau selama bertahun-tahun. Xiaota berkata, saya pikir kamu harus sedikit lebih kejam. Ye Guan mengangguk setuju, sudah waktunya untuk bersikap lebih tangguh. Setelah berkata demikian, dia mengemas makanan di meja ke dalam cincinnya, lalu bangkit dan pergi. Dia harus menemukan tempat pemakamannya. Terlalu berbahaya bagi gadis ini untuk berada di luar sendirian. Tepat saat dia meninggalkan pavilion Xiambao, puluhan aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari antara langit dan bumi, dan kemudian, seorang pemuda tiba-tiba mendarat di depan Ye Guan. Chen Yitian, ketika dia melihat Chen Yitian, alis Ye Guan langsung berkerut. Chen Yitian menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Yang Ta, kita bertemu lagi. Ye Guan bertanya dengan tenang, apa? Senyum Chen Yitian perlahan menghilang, bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Ye Guan langsung mundur kembali ke pavilion Xiambao. Pavilion Xiambao memiliki aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan menggunakan kekerasan di pavilion Xiambao. Melihat tindakan Ye Guan, Chen Yitian langsung tertawa. Yang Ta, apakah kamu pikir kamu aman saat memasuki pavilion harta karun abadi? Kamu sangat naif. Saat dia berkata demikian, dia hendak bertindak, dan pada saat itu, seorang pengurus tiba-tiba datang dari belakang Ye Guan. Pengurus itu adalah pengurus yang pernah menjamu dia dan Long Dai sebelumnya. Melihat orang itu datang, Chen Yitian sedikit mengernyit, Manajer Li. Manajer Li berkata dengan tenang, Tuan Chen, ini adalah pavilion harta karun abadi, bukankah tidak pantas bagi Anda untuk menyerang secara terbuka? Chen Yitian tersenyum tipis. Manajer Li, orang ini pernah membunuh Dekan Zhou, dan dia sudah lama dicari oleh akademi. Secara logika, pavilion Xiambao juga punya tanggung jawab untuk bekerja sama dengan akademi untuk menangkapnya. Manajer Li melirik Ye Guan, lalu menatap Chen Yitian, Tuan Chen, pavilion Xiambao memiliki peraturan bahwa siapapun yang memasuki pavilion Xiambao adalah tamu, dan pavilion Xiambao memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pribadi mereka. Wajah Chen Yitian langsung menjadi gelap, apa maksud Manajer Li? Manajer Li menyipitkan matanya sedikit, Tuan Chen, apakah Anda menanyai saya? Chen Yitian terkejut sesaat. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa orang di depannya adalah kepala pavilion Xiambao. Meskipun dia tidak sehebat Da Zhou, dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah disinggung. Bahkan keluarga Chen-nya tidak dapat dengan mudah menyinggungnya. Chen Yitian menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Lalu menunjukkan senyum ramah, Manajer Li, saya minta maaf atas kata-kata saya yang menyinggung Anda tadi. Manajer Li meliriknya dengan tenang, lalu menatap Ye Guan, Tuan, mari kita masuk dan bicara. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pavilion harta karun abadi. Ye Guan melirik Chen Yitian, lalu berbalik dan mengikutinya masuk. Wajah Chen Yitian tiba-tiba menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat seorang lelaki tua di sampingnya dan berkata, pergilah dan beritahu Tuan Zhouling. Orang tua itu membungkuk hormat dan mundur dengan tenang. Di dalam pavilion Xiambao, Manajer Li menatap Ye Guan di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan tersenyum dan berkata, Manajer Li, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung kepada saya. Manajer Li mengangguk sedikit, siapa nama pria ini? Ye Guan berkata, Menara Yang. Manajer Li berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yang, Anda bukan orang biasa karena Anda dapat membunuh Dekan Zhou. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh Dekan Zhou. Ye Guan berkata langsung,
Direktur Zhou dan keluarga Chen secara terbuka melanggar hukum Guangxuan dan secara paksa memusnahkan ratusan juta jiwa di benua terlantar di bawah. Mereka pantas mati. Manajer Li terkejut, tetapi dia tetap tenang. Kamu. Ye Guan menatap manajer Li. Menurutku manajer Li tidak terlibat dalam masalah ini. Tetapi dilihat dari ekspresi manajer Li seharusnya tahu tentang hal-hal ini. Manajer Li mengangguk sedikit. Saya tahu, Ye Guan berkata, mengapa manajer Li tidak melaporkannya? Manajer Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yang, Paviliun Xiambao hanya bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan mengelola alam semesta. Itu adalah bisnis Akademi Guangxuan dan tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xiambao kami. Ye Guan terdiam. Manajer Li melanjutkan, Tuan Yang, Dekan Zhou memiliki latar belakang yang luar biasa. Anda tidak dapat menghadapi mereka secara langsung. Silakan masuk melalui pintu belakang. Ye Guan menatap manajer Li dan bertanya, mengapa Anda membantu saya? Manajer Li berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yang, saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Tetapi saya tahu bahwa alasan Anda membunuh Dekan Zhou adalah karena Anda ingin menyelamatkan benua terlantar di bawah. Karena alasan ini, saya mengagumi Anda. Tetapi saya minta maaf, saya tidak dapat membantu Anda lebih banyak lagi. Meskipun saya adalah manajer Paviliun Harta Karun Abadi, perairan akademi itu dalam, dan latar belakang mereka sangat kuat. Demi keluarga saya tidak dapat terlibat. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Manajer Li melanjutkan, jika kau benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang di benua terlantar itu, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan dan mengungkap masalah ini. Namun, maafkan aku karena terus terang, jika kau tidak memiliki latar belakang yang kuat, kau bahkan tidak bisa pergi ke Akademi Guangxuan. Belum lagi kekuatan di balik Dekan Zhou. Bahkan keluarga Chen ini bisa menyingkirkanmu secara diam-diam. Ye Guan mengerutkan kening. Manajer Li berkata, ada cara lain. Ye Guan buru-buru menatap manajer Li, yang berkata dengan suara berat, pergilah ke patung Dekan Akademi Guangxuan dan ajukan keluhan. Dekan sangat kuat dan mungkin bisa merasakan keberadaanmu. Pada saat itu, selama dia muncul, bahkan jika dia hanya mengirimkan avatar, masalah ini dapat diselesaikan. Mulut Ye Guan sedikit berkedut. Dia melirik manajer Li dan bertanya, apakah ada cara lain? Manajer Li menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Ye Guan merasakan nyeri pada buah zakarnya. Manajer Li mendesah pelan, Tuan Yang, sejujurnya, saya juga tidak tahan dengan banyak hal, tetapi begitulah dunia ini. Bahkan jika kita tidak tahan dengan banyak hal, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jika saya dulu, saya pasti akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke kampus utama Akademi Guangxuan, tetapi sekarang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak dapat melakukan itu, karena jika saya melakukan itu tidak hanya akan merugikan saya, tetapi juga membunuh keluarga saya. Ye Guan melirik manajer Li dan berkata, Anda sangat bagus. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju pintu belakang. Manajer Li tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ye Guan berbalik dan menatap manajer Li, yang mengeluarkan Liontin Giok dan memberikannya kepadanya. Ini bisa menyembunyikan auramu, dan ini akan membantumu. Ye Guan mengangguk sedikit. Terima kasih. Sambil berkata demikian, dia mengambil Liontin Giok itu dan berjalan pergi. Tidak lama setelah Ye Guan pergi, tiba-tiba, aura yang menakutkan dan kuat menyelimuti seluruh paviliun Xiambao. Wajah manajer Li tiba-tiba menjadi dingin. Dia keluar dan begitu sampai di luar, dia melihat Zhou Ling. Manajer Li mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhou Ling, berapa lama? Zhou Ling langsung memotongnya,
Bagaimana dengan yang tak? Manajer Lee tersenyum dan berkata, maksudmu tuan muda yang, dia sudah pergi. Mata Zhou Ling tiba-tiba menyipit, sungguh keterlaluan. Sambil berbicara, dia melangkah maju, dan aura mengerikan langsung menyelimuti manajer Lee. Manajer Lee sama sekali bukan tandingannya, dan langsung ditekan oleh aura ini dan tidak bisa bernapas. Manajer Lee berkata dengan suara yang dalam, Zhou Ling, saya adalah manajer Paviliun Harta Karun Abadi. Anda sedang mengamati alam semesta yang misterius. Paviliun Xiambao, wajah Zhou Ling penuh dengan penghinaan. Paviliun Harta Karun Abadi sekarang berada di bawah kendali Zhou Agung. Kau hanyalah seorang pengurus kecil. Kau adalah anjing Zhou Agung. Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kemarilah, hancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping, dan jatuhkan jiwanya di luar kota Tiandu, dan bakar perlahan-lahan dengan api yang, aku ingin semua orang tahu bagaimana nasib mereka yang menentang Zhou Agungku. Bab 1172, membunuh hanyalah kebiasaan. Mendengar kata-kata Zhou Ling, semua orang di lapangan terkejut. Memperlakukan manajer Paviliun Xiambao seperti ini. Anda harus tahu bahwa Paviliun Xiambao tidak berada di bawah yurisdiksi Akademi Guangxuan. Selain itu, orang di depan Anda adalah kepala Paviliun Xiambao di surga dan memiliki status tinggi. Chen Yitian juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhou Ling berani menyerang orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Xiambao. Harus saya akui, Zhou Agung sungguh hebat. Mendengar perkataan Zhou Ling, manajer Lee langsung marah. Zhou Ling, kamu sangat sombong. Apakah kamu tidak takut membawa bencana ke Zhou Agung? Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada klan Tianlong? Klan Naga Langit, Zhou Ling penuh dengan penghinaan. Sekelompok semut, apakah kalian layak dibandingkan dengan keluarga kerajaan Zhou Agung? Manajer Lee menatap Zhou Ling dan berkata, jika seseorang sombong, dia akan mengalami kesialan. Jika kamu bersikap seperti ini, kamu pasti akan membawa malapetaka bagi Zhou Agung. Zhou Ling mencibir, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat dari Zhou Agung di belakangnya hendak melangkah maju untuk menangkap orang itu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari Paviliun Xiambao, dan mereka melindungi Zhou Ling. Zhou Ling melirik orang-orang kuat di sekitar manajer Lee. Tatapannya dingin, tangkap mereka, siapapun yang berani menghentikan kita akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai bicara, orang-orang kuat dari Zhou Agung di belakangnya langsung menyerbu keluar. Lancang, manajer Lee sangat marah. Dia tidak menyangka Zhou Ling begitu kejam sehingga berani membunuh semua orang di Paviliun Xiambao tanpa ampun. Begitu kedua belah pihak bertarung, Paviliun Xiambao langsung ditekan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun, ranah orang-orang kuat di Zhou Agung jauh lebih tinggi daripada mereka. Manajer Lee juga dijepit ke tanah oleh orang kuat dari dinasti Zhou besar dan tidak dapat bergerak. Zhou Ling berjalan perlahan ke arah pengurus Lee, yang menatapnya dan berkata dengan marah, Zhou Ling, kamu tidak punya hak untuk menyerang Paviliun Xiambao. Zhou Ling mengangkat tangannya dan menamparnya. Ledakan, tubuh manajer Lee hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Sangat berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa ngeri. Zhou Ling berkata, kemarilah, gantung jiwanya di tembok kota dan bakar perlahan-lahan dengan api yang, sehingga dunia dapat melihat apa akibat dari menentang Zhou Agung kita. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dengan cara ini, manajer Lee digantung tepat di luar kota Tiandu. Jiwanya perlahan-lahan dibakar oleh bola api yang, dan dia menderita kesakitan luar biasa setiap saat.
Seluruh pengawal paviliun Xiambao terbunuh, dan jasad mereka digantung di samping manajer Li. Seluruh kota Tiandu terkejut, tidak. Seluruh surga terkejut. Pada saat yang sama, seluruh kota Tiandu diblokir, dan orang-orang kuat dari Dazhou dan Akademi dengan panik mencari Ye Guan di kota Tiandu. Saat ini, Ye Guan sedang mencari tempat pemakaman di kota. Karena Liontin Giok yang dapat menyembunyikan napasnya yang diberikan oleh manajer Li, ia dengan mudah menghindari pencarian orang-orang kuat dari Dazhou dan Akademi Guangxuan. Setelah Ye Guan berjalan mengelilingi kota, dia segera merasakan sensasi dalam darahnya. Garis keturunan gila dari gundukan kuburan itu berasal darinya, jadi dia bisa merasakan garis keturunan gilanya. Mengandalkan akal sehatnya, Ye Guan datang ke sebuah restoran. Saat memasuki restoran, Ye Guan tercengang. Zhang Gang sedang duduk di dekat jendela. Dia memesan hidangan dari meja besar dan memakannya dengan lahap. Melihat pemandangan ini, Ye Guan segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, dia sudah sangat khawatir sejak berpisah dengan gadis ini. Bagaimanapun, gadis ini sangat berbahaya. Sekarang melihatnya benar-benar duduk di sini makan di luar, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, Zhang Gang sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh, dan ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut. Ye Guan berjalan mendekat dan duduk di depannya. Dia melihat hidangan yang dipesan oleh Zhang Gang dan harus mengakui bahwa hidangan itu sangat mewah. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo makan bersama." Sambil berkata demikian, dia mengambil sepasang sumpit dan mulai makan. Zhang Gang meliriknya dan melanjutkan makannya. Dengan cara demikian, mereka berdua makan dengan lahap dan segera menghabiskan semua makanan di meja. Setelah selesai makan, Ye Guan melihat ke arah gundukan tanah pemakaman dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Burial Mon mengangguk. Ye Guan pergi bersama Zhang Gang. Ketika dia sampai di pintu, dia sepertinya teringat sesuatu dan menoleh ke arah Zhang Gang. "Apakah kamu sudah membayar tagihannya?" Zhang Gang berkedip dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap pelayan di sampingnya, "Bayar tagihannya." Mendengar ini, raut wajah pelayan itu tiba-tiba berubah drastis. Dia melangkah mundur berulang kali dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak, Anda tidak perlu membelinya." Ye Guan sedikit bingung. Dia menoleh untuk melihat Zhang Gang, tetapi Zhang Gang tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berjalan mendekati pelayan dan bertanya, "Ada apa?" Melihat Ye Guan tampak seperti orang yang berakal sehat, pelayan itu menghela napas dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu, gadis ini sudah makan di sini selama 2 hari terakhir, dan dia ingin makan makanan terbaik setiap hari, tetapi dia tidak pernah membayar tagihannya. Ketika kami meminta uang kepadanya, dia memukul kami." Ye Guan menoleh dan menatap Zhang Gang, yang berkata dengan tenang, "Buku itu tidak mengatakan kamu harus membayar makanan." Pelayan, ekspresi Ye Guan juga membeku. Zhang Gang melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu tidak mengatakan aku harus membayar makanannya." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kristal roh dan menyerahkannya kepada pelayan, lalu menarik Zhang Gang keluar. Setelah meninggalkan hotel, Ye Guan tidak berjalan di sepanjang jalan bersama Zhang Mian, tetapi memasuki jalan terpencil, karena dia tahu bahwa Chen Yitian pasti mencarinya kemana-mana. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ingat, kamu harus membayar makanan di masa depan." "Oke." Gundukan pemakaman itu sunyi. Ye Guan menoleh dan menatap gundukan kuburan itu. "Apa?" Zhang Gang bingung. "Tidak bisakah kita makan jika kita tidak punya uang?" "Xiao Ta,
Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, kamu boleh makan, tapi kamu tetap harus membayar saat makan di luar. Itulah aturan di luar. Zhang Gang menatap Ye Guan dan berkata, saya tidak punya uang. Ye Guan berkata, kalau begitu kita harus menghasilkan uang. Zhang Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya malas dan tidak ingin menghasilkan uang. Ye Guan sakit kepala. Zhang Gang tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Bolehkah aku menghabiskan uangmu? Xiao Ta. Ye Guan memikirkannya dan mengangguk. Oke. Zhang Gang mengangguk puas. Oke. Ye Guan membawa gundukan tanah pemakaman ke sebuah rumah bobrok. Ia menemukan tempat yang bersih dan menyalakan api. Ye Guan berkata, berikan tanganmu padaku. Zhang Gang mengulurkan tangannya di depannya, dan Ye Guan meraih tangannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Zhang Gang dan bertanya, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan di tubuhmu? Zhang Gang berpikir sejenak, lalu berkata, aku sedikit lapar. Ye Guan terdiam sejenak. Ia bertanya lagi, maksudku, selain lapar, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan lainnya? Zhang Gang menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, Tuan Ta, gadis ini memiliki darah iblis gila, tapi dia tampaknya tidak terpengaruh olehnya. Xiao Ta berkata dengan suara berat, mungkinkah dia selalu dalam keadaan gila, dia hanya terlihat tenang di permukaan. Ye Guan sedikit terkejut, lalu menatap tangan kiri Zhang Mian. Tangan kirinya diletakkan di belakang pinggangnya. Melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Gadis ini memegang pisau di tangan kirinya. Ye Guan menatap gundukan tanah pemakaman itu. Apakah kau masih ingin membunuhku sekarang? Zhang Gang berkedip dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan melepaskan tangan Zhang Gang dan tidak berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba melepaskan tangan kirinya dari gagang pisau di pinggangnya dan berbisik, membunuh hanyalah kebiasaan, jangan terlalu dipikirkan. Ye Guan, Xiao Ta, Zhang Gang tiba-tiba mengeluarkan roti daging dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Makanlah. Ye Guan melirik roti yang diserahkannya, lalu tersenyum dan berkata, baiklah. Dia mengambil roti itu dan menggigitnya, lalu berkata, apakah kamu ingin mempelajari teknik bela diri yang benar-benar keren? Zhang Gang mengangguk penuh semangat. Ye Guan tersenyum dan berkata, seni bela diri ini diwariskan oleh kakekku. Namanya teknik mengangkat kepala, menurutku itu lebih cocok untukmu. Sambil berbicara, ia mulai mengajarkan teknik mengangkat kepala di tempat pemakaman. Seni bela diri ini tidak sulit, hanya saja sedikit terlalu berdarah. Tetapi dia merasa seni bela diri ini cocok untuk Zhang Gang. Zhang Gang mempelajarinya dengan sangat cepat dan menguasainya dalam waktu singkat. Selain itu, dia berlatih metode misterius pandangan kosmik. Jadi kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat ke-9. Tentu saja, bahkan beberapa master jelas bukan lawannya. Jika dia mengaktifkan garis keturunannya yang gila selama pertempuran, itu akan menjadi lebih mengerikan. Kekuatan garis keturunan gila adalah serangan pengurangan dimensionalitas lengkap terhadap orang-orang kuat di dunia ini. Zhang Gang belajar dengan sangat keras dan cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah menguasai hal-hal penting. Kemudian dia sesekali melihat kepala Ye Guan. Untuk membantu gadis ini meningkatkan kekuatannya lebih cepat, Ye Guan juga mengeluarkan banyak kristal roh untuk dimakannya. Dengan bantuan Ye Guan, dia mencapai level Grandmaster hanya dalam 1 malam. Saat fajar menyingsing, Ye Guan menoleh dan melihat gundukan tanah pemakaman yang masih berlatih di dekatnya. Aku akan keluar dan membeli beberapa barang. Kamu berlatihlah dengan baik di sini. Zhang Gang mengangguk. Ya. Ye Guan berdiri dan pergi. Setelah melihat Ye Guan pergi,
Zhang perlahan menutup matanya dan mengangkat tangan kanannya sedikit. Di telapak tangannya, darah mengalir. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Darah mengalir deras di matanya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dengan tiba-tiba. Dengan gerakan ini, seluruh rumah dan tanah membubung ke langit setinggi puluhan kaki. Kekuatan darah gila ditambah teknik mengangkat kepala. Kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Melihat betapa hebatnya seni bela diri ini, Zhang Gang berkedip, jelas sedikit terkejut, tetapi segera, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah Ye Guan keluar, dia bersembunyi dengan hati-hati, dia hanya ingin menunggu Long Dai kembali. Dan ketika dia sedang membeli sesuatu, dia tiba-tiba mendengar sebuah berita. Ye Guan datang langsung ke tembok kota Tiandu. Ketika dia melihat arwah manajer Li tergantung di sana, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain berani menyerang orang yang bertanggung jawab atas paviliun Xiambao. Jadi melanggar hukum, hehe. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar tawa ringan dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke arahnya tidak jauh dari sana. Dia adalah Chen Yitian. Di belakang Chen Yitian, ada beberapa orang misterius dan kuat yang mengikuti. Chen Yitian menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu akan kembali. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba sejumlah besar pria kuat muncul dari segala arah. Bersambung.